Oke, assalamualaikum. Oke, sebentar nggih. Ini HP saya ada error pakai HP suami saya, tunggu nggih. Kamu cek dulu respon. No. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustazah, HP saya ini agak error pakai HP suami saya. Langsung mulai saja nggak Ustazah? Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang kepada kita semua sehingga pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk hadir dalam acara kajian rutin Selasa sore yang pada hari ini insya Allah dibersamai oleh Ustadzah Mimi dengan materi kajian yaitu fikih zakat. Tak lupa selawat dan salam kita curahkan selalu kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Baik, untuk mengawali kajian pada sore hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu dan kesempatan kami serahkan kepada Ustadzah Mimi. Monggo Ustadzah Mimi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil. Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, dan semoga kita senantiasa mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga Allah menambah kenikmatan tersebut, ya. Salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau, di mana tidak ada syafaat ya ketika hari kiamat terjadi kecuali syafaat dari Allah Subhanahu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini tema kita adalah tentang fikih, ya, tentang fikih zakat, ya. Yang mana kita akan membahas ya di awal itu adalah ya bagaimana definisi dan seterusnya. Saya share dulu. Oke.
Apa itu zakat? Ya, kita mulai dari apa itu zakat. Zakat itu adalah menurut bahasa berarti tumbuh, ya, tumbuh atau berkembang. Bisa juga mempunyai arti subur, kesuburan. Ya, jadi kalau orang zakat itu dia akan subur, atau bisa berarti bertambah, ya, bertambah apa yang kemudian sudah dia tanam, ya, ibaratnya seperti itu dari zakat tersebut atau dari kebaikan tersebut. Atau bisa juga, ya, zakat itu berarti membersihkan, sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Taubah, ya, surat At-Taubah ayat 10, ya, ayat 10. Wala yarqubuna fi mu'minin illa surat At-Taubah ayat 10. Illa walazimah. Oh, ini. Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah fa ikhwanukum fiddin. Ya. Dan jika mereka tabu, bertobat, wa aqamus shalah, mereka melaksanakan zakat, salat, wa atuz zakah, dan mereka menjalankan atau menunaikan zakat, fa ikhwanukum fiddin, maka mereka adalah saudaramu seagama. Wa nufassilul ayat liqaumin ya'lamun, dan kami jelaskan ayat-ayat ini bagi kaum yang mengetahui atau bagi orang-orang yang mengetahui. Nah, zakat di situ artinya adalah membersihkan atau mensucikan. Ya, dia membersihkan harta kita, ya, juga mensucikan diri dan harta kita. Sedangkan menurut istilah syara, zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, ya, pengambilan tertentu, jadi dia diambil, ya, ya, adalah sesuatu yang tertentu, ya, dari harta yang tertentu menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Artinya golongannya sudah ada siapa saja yang harus mendapatkan. Artinya adalah zakat yaitu sejumlah harta yang wajib dikeluarkan, ya, dan kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerimanya atau yang disebut dengan mustahik zakat apabila telah mencapai nisab, ya, atau batasan tertentu dari harta tersebut, ya, dengan syarat-syarat tertentu juga. Jadi tidak semuanya harta itu dizakatkan, ya. Ada syarat orang itu kemudian memiliki kewajiban untuk berzakat. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita masuk ke makna zakat. Makna zakat. Apa sih
Ya, jadi definisinya secara bahasa, secara istilah, lalu kemudian bagaimana maknanya. Zakat bermakna at-tuhur, yang artinya adalah membersihkan atau mensucikan. At-tuhur. Ya. Jadi di sini ditegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah dan bukan karena yang lain-lain, gitu ya. Maka kemudian Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya. Jadi karenanya dinamakan at-tuhur. Karena ya dengan kita berzakat, maka zakat itu bisa membersihkan harta kita kalau seandainya ada harta-harta yang kemudian kita tidak sadar mendapatkannya dengan cara yang tidak halal. Ya, ya mungkin kan kita tidak tahu ya. Lalu kemudian dibersihkan dengan itu. Apapun membersihkan hatinya. Ya, hatinya apa? Membersihkan dari penyakit-penyakit hati. Seperti penyakit sombong. Karena dengan berzakat kan artinya ya kita tidak ingin menjadi orang yang sombong gitu loh dengan harta yang kita miliki. Tidak ingin juga menjadi orang yang bakhil ya dengan apa yang kemudian kita miliki. Ya, jadi artinya mengikis sifat bakhil, mengikis sifat masa bodoh, mengikis sifat ya pelit gitu kan. Bakhil pelit sama ya. Sombong gitu. Ya. Jadi yang kayaknya dibilang membersihkan jiwa manusia. Ya, karena dengan zakat itu artinya membuat orang itu semakin peduli, ya, semakin sensitif hatinya. Ya, semakin mudah tersentuh hati. Ya. Nggak bisa lihat orang, ya artinya ada orang yang membutuhkan itu nggak bisa kalau nggak ngebantu. Tangannya itu kayak udah gatel gitu, pengen membantu. Lalu kemudian zakat juga berarti an-numu, al-barokah, yang artinya adalah keberkahan. Ya, orang yang berzakat dia akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah. Ya, berkah itu dan itu kalau berkah hartanya berarti hidupnya juga berkah. Harta itu atau rezeki itu bukan dari sisi banyak atau sedikitnya, ya, tapi berkah atau tidaknya. Ada yang sedikit, tapi dia bisa menghidupi keluarganya dengan sangat baik. Ada yang itu artinya berkah. Ada yang banyak, tapi tuh dia merasa kurang, gitu kan? Selalu merasa kurang. Ya, artinya apa itu? Ya kurang berkah. Artinya kalau dia berkah, ya dengan yang sedikit itu, ya dia bersyukur dan kemudian ada muncul rasa, artinya dengan dia mensyukuri semua apa yang diberikan oleh Allah itu udah seperti terpenuhi semua kebutuhan dia. Ya, nah. Jadi apa yang diberikan oleh Allah disyukuri sehingga kemudian tidak ada merasa aduh kayaknya masih kurang, aduh ini masih kurang, aduh sedikit banget padahal itu udah banyak. Ya, makanya kan orang dinaikkan gajinya bukannya tambah
ibaratnya ada ya, bukannya bertambah kinerja bagus gitu kan, tapi ternyata apa, bertambah ya apa namanya, ya membuat dia tidak apa, merasa berkurang lagi gitu kan. Terus udah ada tambahan merasa masih kurang lagi gitu. Nah, kenapa? Karena manusia itu tidak akan pernah puas dengan apa yang dia miliki. Ya, kalau seorang yang mukmin dia akan merasa apa yang Allah beri, ya dia syukuri. Ya, dia syukuri, dia nikmati, banyak alhamdulillah, sedikit alhamdulillah, artinya apa? Enggak masalah. Banyak cukup, banyak ya ya cukup gitu kan. Dan kemudian sedikit pun cukup gitu. Ya, sehingga kadang kita ngeliat gitu kan ada. Ya, Masya Allah, artinya apa? Yes, walaupun dia tidak banyak dia dapat, tapi ternyata dia tuh selalu mensyukuri. Jadi sehingga kemudian tidak pernah ada beban pada dirinya. Sehingga kemudian tidak ada stres gitu. Kadang kan yang stres adalah orang-orang yang ya sering sibuk ya, karena dia merasa ya kurang cukup dan kurang cukup. Ya tidak cukup. Nah, nih. Ya. Jadi kalau berkah hartanya maka akan berdampak kehidupannya juga berkah. Ya, jadi ya dilihat hidupnya ya lempeng-lempeng aja gitu. Artinya nggak ada masalah buat dia. Dikasih dikit, kasih banyak, ditimpa musibah, dikasih nikmat, semuanya disyukur. Semuanya dinikmati. Ya. Nah, itu yang kemudian Allah lihat kan sebenarnya dalam hidup itu. Bukan masalah sedikit atau banyaknya, tapi bagaimana dia bisa selalu bersyukur kepada Allah atas apa yang kemudian Allah berikan kepadanya. Maka kemudian kan Allah akan tambah terus, gitu kan? In syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur ya pasti aku akan kasih tambahan, gitu. Ya, dikasih tambahan sama. Makanya kemudian ya dia tidak pernah merasa kurang. Lalu kemudian makna zakat adalah an-numu. Numu itu artinya tumbuh atau artinya adalah berkembang. Jadi orang yang selalu berzakat, insya Allah hartanya itu akan terus tumbuh, terus berkembang, tidak kurang. Ya, tidak merasa semakin kurang, tapi akan bertumbuh. Ya, terutama adalah ya harta itu kan bisa bawa sampai ke akhirat itu ketika disedekahkan kan. Ketika kita kita bayarkan zakatnya, ketika kita sedekahkan, itu kan dia sebenarnya tidak berkurang, tapi kemudian dia akan menambah kebaikan di dunia dan juga akan menambah kebaikan di akhirat. Jadi dia bertumbuh dan dia berkembang, ya. Dan ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta karena telah menunaikan zakat. Surat Al-Rum ayat 39. Lalu kemudian yang selanjutnya bermakna as-shalah. As-shalah artinya adalah beres atau keberesan, yaitu orang yang selalu menunaikan zakat hartanya akan selalu beres, tidak akan dirundung masalah. Ya. Dirundung masalah itu kalau orang itu menyimpan gitu ya, menyimpan harta itu. Ya belum lagi masalah kalau ada selisih atau ada kurang atau tiba-tiba
ya banyaklah hal yang kemudian membuat harta itu, ya membuat harta itu menjadi selalu ya dirundung masalah. Belum lagi menjaganya, takut ini lagi takut gitu kan. Tuh aku nyimpen di sini, kira-kira jadi was-was. Gitu kan. Jadi berzakat itu artinya memberikan orang itu selalu beres, selesai, nggak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Ya karena selalu bersyukur sih sebenarnya. Syukur terus diberikan gitu kan. Ke yang mampu, ke yang membutuhkan. Ya kalau kita lihat artinya para sahabat ya, para sahabat Rasulullah itu begitu juga Insya ya. Mereka kalau Ibunda Aisyah itu kan istri Rasulullah, dia kan ibaratnya ya dapat setiap bulan itu dia dapat gaji dari kalau sekarang tuh ibaratnya dapat gaji pensiunan, mungkin namakannya begitu ya, dari Baitul Mal ya, dari Baitul Mal Muslimin, dikeluarkan untuk Aisyah ya, istrinya Rasulullah. Dan itu beliau kalau ada yang kemudian memberikan itu selalu langsung dibagikan. Ada yang ngasih langsung dibagikan. Ya, jadi dia itu jarang sekali memegang uang, ya itu tetap ada di tangannya gitu berapa lama. Artinya uang itu tidak lama ada di tangannya. Sehingga kemudian kadang ponakannya suka bilang ada ini enggak, ada uang enggak mau beli ini, lah uangnya sudah dibagikan ya, sehingga kemudian lah kenapa enggak disisihkan untuk ini keperluan kita ya. Nah, ya artinya ya karena waktu itu ada bersama Rasulullah itu ya keponakannya ya, sehingga kemudian ya Aisyah mengatakan ya kalau ada kebutuhan nanti dibilang, ntar kemudian disisihkan. Kan? Artinya dari awal sudah dibilang ya. Ada ini gitu yang harus dibayarkan. Lalu kemudian hukum dan dalil zakat. Apa hukumnya? Ya, hukumnya wajib. Wajib bagi setiap muslim yang memiliki harta yang sudah sampai pada nisabnya. Nanti kita akan bicara nisab itu. Untuk dikeluarkan zakatnya. Ya, ada surat At-Taubah ayat 103, dan pada ayat lain dirikanlah sholat, berikanlah zakat, dan pada bagian lain Allah berfirman tentang kaum musyrikin, bila mereka bertobat mendirikan sholat dan membayar zakat, maka mereka adalah saudaramu seagama. Di sini kemudian Allah menjadikan zakat sebagai ikatan persaudaraan sesama muslim. Jadi kalau seandainya dia tidak membayarkan zakat, berarti kemudian ya persaudaraan itu hilang gitu. Ya, bahkan kemudian akan menjadi perang. Dan ini terjadi pada masa Abu Bakar. Ya. Khilafah Abu Bakar, di mana ketika itu pada masa Khilafah Abu Bakar, ketika itu setelah Rasulullah wafat ya, orang-orang mereka muslim-muslim ini yang tidak kuat Islamnya, itu mereka malas untuk
membayar zakat. Maka kemudian ya Abu Bakar mengambil tindakan tegas. Wah, orang kayak gini nggak bisa, harus diperangi. Maka kemudian terjadilah peperangan, artinya melawan orang-orang yang tidak mau membayarkan zakat. Ya, karena ya Abu Bakar menganggap ini perlu harus segera diselesaikan. Kalau enggak, itu akan dan harus tegas gitu. Kalau enggak, mereka akan meremehkan. Maka kemudian diperangi mereka. Ya. Abu Bakar ketika itu memerangi orang-orang yang tidak mau membayar. Lalu kemudian yang kedua, di antara dalil sunnah, dalilnya ya, adalah Rasulullah SAW dalam kitab Sahih Bukhari, Islam dibangun atas 5. Bunyal Islam ala khamsin, di Islam itu dibangun atas 5 dasar. Apa saja? Pertama adalah membaca syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, lalu kemudian mendirikan sholat, membayar zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadan. Ya. Lalu kemudian hadis yang berikutnya dari Ibnu Umar, ya. Aku mendengar Rasulullah SAW, ya ini tadi ya, ini lafaznya ini, yang artinya di sini keluar. Ya. Nah, kemudian dalil ijma'nya adalah bahwa zakat itu wajib karena perbuatannya Abu Bakar yang memerangi orang-orang yang murtad, kaum murtad yang tidak mau mengeluarkan zakat. Para sahabat sependapat dengan Abu Bakar, mereka semuanya akhirnya bersama-sama memerangi kaum murtad tersebut yang tidak mau membayarkan zakat. Ya. Ini hukumnya. Jadi umat bersepakat ya, bahwa yang siapapun dia, ketika dia mengaku dirinya sebagai seorang muslim, maka dia wajib membayar zakat. Hukumnya wajib. Kalau enggak, akan diperangi. Lalu kemudian kalau sekarang diperangi, bisa-bisa rame. Ya. Ya, tidak kemudian juga kita kita lakukan hal ini juga, ya, karena nanti yang akan tercoreng namanya adalah Islam, ya. Gini toh Islam, agamanya suka memaksa, kalau nggak dipaksa kemudian diperangi, gitu kan? Kayak kemarin itu masalah yang ramai ya, masalah jilbab di Iran, di mana di Iran itu kan siapa yang tidak pakai jilbab mereka akan ditangkap dan kemudian akan dipenjarakan. Nah, ternyata terjadi kekerasan, artinya di penjara itu ya perempuan-perempuan yang ditangkap itu mengalami kekerasan secara fisik gitu ya, sehingga kemudian kalau orang yang tidak suka Islam kan itu menjadi makanan empuk gitu ya, untuk kemudian membuat Islamfobia. Islam itu agama yang
suka memaksa, kalau nggak melaksanakan akan begini-begini. Masa misalnya apa namanya dipukul, dipenjara gitu seperti itu. Nah, ya. Lalu kemudian ini hukumnya. Jadi semua sepakat, ya dikuatkan juga dengan dalil Al-Quran dan juga dalil As-Sunnah Rasulullah. Maka ya, dan ulama sepakat bahwa namanya zakat itu adalah wajib. Ya. Lalu kemudian hikmahnya apa? Ya, tidak ada syariat Allah yang tidak ada hikmahnya. Pasti ada hikmah. Ya. Syariat Allah itu pasti ada hikmahnya. Yang pertama itu hikmahnya adalah dapat mensucikan diri atau dapat mensucikan pribadi dari kotoran dosa. Memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia, menjadi murah hati, peka terhadap kemanusiaan, mengikis sifat bakhil serta serakah. Seperti yang kita sebut di awal. Mensucikan dirinya ya dari apa ya namanya? Dari penyakit-penyakit hati lah ibaratnya gitu ya. Kan kalau penyakit hati itu kayak bakhil itu penyakit hati, serakah itu juga penyakit hati, ya, sombong itu juga penyakit hati. Jadi sakit artinya hati, ya apa namanya ya penyakit hati ini nanti kalau sering kita dilakukan itu akan menutup orang itu untuk menerima kebaikan. Ya, dosa itu. Maka kemudian ya butuh dikikis dengan apa ya? Dengan istighfar, dengan zakat, dengan sholat dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah yang kedua, membantu orang miskin dan menutup kebutuhan orang yang berada dalam kesulitan dan penderitaan, serta memenuhi kebutuhannya untuk menghormati, melindungi dirinya dari kehinaan, minta-minta selain kepada Allah. Ya, ya ada juga ya artinya apa? Dia sebenarnya tidak mau. Ya dia butuh dibantu. Tapi ada yang kemudian dia nggak mau gitu. Kalau dikasih itu dia nggak mau. Ya harga diri. Lagi kan kemudian tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Ya, ada orang yang artinya begitu gitu. Ya dia nggak mau minta-minta. Ya. Nah, tapi kita juga sebagai orang yang artinya mampu gitu ya. Ya harus peka ya. Harus peka terhadap orang-orang yang artinya itu tadi kita tidak mau menampakkan kalau dia itu sedang membutuhkan uang gitu misalnya. Kalau dia itu sedang membutuhkan ya sedikit dari harta karena ada kebutuhan pokok yang kemudian itu dia tidak bisa penuhi gitu kan. Ada orang-orang yang itu tidak mau. Dia mau menerima kalau dia misalnya dengan ya oke, saya dikasih tapi saya apa namanya saya kerjakan sesuatu, harus mengerjakan sesuatu kan ada yang begitu ya. Tapi artinya ketika ada orang yang kemudian ya dia butuh dan kemudian memberi, ada juga yang kemudian dia menerima. Kenapa? Namanya rezeki tidak boleh
tolak. Mungkin rezekinya adalah melalui tangan orang tersebut. Ya. Lalu kemudian memberantas penyakit iri hati. Ya. Rasa benci, dengki dari orang-orang yang di sekitar kita. Berkehidupan cukup, apalagi mewah. Sedangkan ia sendiri tidak memiliki apa-apa. Tidak ada uluran tangan dari orang kaya kepadanya. Ada ya kadang juga kalau bertanggaan gitu kan, dia beli motor, kita juga beli motor. Dia beli ini, ikutan beli ini gitu. Kenapa? Karena untuk gengsi-gengsian. Kan ada yang begitu. Ya, untuk sekedar memenuhi hasrat gengsi. Nah, itu tidak baik. Ya, karena kalau zakat ini artinya apa? Dia akan memberantas ya penyakit iri hati, penyakit mewah-mewahan gitu ya, dan seterusnya. Ini adalah juga bagian daripada penyakit hati. Ya. Lalu kemudian selanjutnya adalah dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip ummatan wahidah, umat yang satu. Musawah, kesamaan derajat dan kewajiban. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Takaful ijtimai, tanggung jawab bersama. Jadi kan saling peduli, saling memberi, saling membantu, ya, saling memperhatikan, sehingga tercipta masyarakat yang apa namanya yang saling yang memiliki persaudaraan yang kuat. Gitu. Kenapa? Karena saling peduli itu tadi. Ya. Saling peduli. Jam segini sudah ngantuk ya. Karena tadi siang tidak tidur. Biasanya juga tidak tidur. Oke. Ibu-ibu yang rahmati Allah. Yang selanjutnya adalah menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta, tanggung jawab individu dalam masyarakat. Ya. Ya, jadi harta itu tidak hanya dimonopoli oleh satu orang. Makanya kan dalam Islam sebenarnya tidak boleh ada monopoli. Ya, ekonomi yang sehat juga tidak boleh ada yang monopoli kan gitu ya. Jadi, kenapa? Ya, itu tadi ya mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan tanggung jawab individu dalam masyarakat. Ya. Saling peduli tadi. Yang ke-6 adalah mempermudah penyaluran harta dari seseorang kepada orang lain. Zakat itu kan ada wadahnya soalnya. Wadahnya adalah zakat. Ya, kalau nggak ada wadahnya kan, ya kemana mau dikasihkan? Ya, wadahnya misalnya di mana nanti? Di tempat zakat ini. Tempat zakat itu. Dan kemudian kalau ada yang ibaratnya yang bentar ya Bu. Ini kan. Kalau ada yang mengelola juga itu lebih baik. Biar lebih teratur, lebih terarah, lebih kemudian tidak hanya sekedar membuang uang, ibaratnya memberikan uang gitu. Ya, tapi kemudian gimana ya kemudiannya adalah orang itu bisa menjadi muzaki, orang yang memberikan zakat. Bukan hanya orang yang menerima zakat. Tapi kemudian suatu saat dia akan bisa menjadi orang yang memberikan zakat. Ya, sampai kemudian tidak ada satu orang pun yang miskin, ya masing-masing apa ibaratnya pengen memberikan, ya kan kayak
ya di Qatar itu kan orang ya ibaratnya udah apa ya, udah berlebih, mereka itu berlebih gitu ya. Sampai tidak kerja pun bisa digaji gitu. Ya, kita nggak kerja nggak ada apa-apa. Ya. Jadi kalau mau menyumbangkan hartanya, bingung mau kemana dilempar ya uangnya, kemana mau dikasih uangnya. Kenapa? Karena orang negaranya sudah pada ya ibaratnya terpenuhi kebutuhannya. Ya, sekolah dipenuhi, ya. Terus kesehatan terpenuhi. Oh, Masya Allah banget. Kalau kayak begitu negaranya ya udah nggak usah mikirin ya, cuman mikir apa bagaimana mengembangkan potensi diri aja. Ya, bagaimana kemudian memberikan yang terbaik buat umat. Nah, itu. Bagaimana memberikan sesuatu, menjaga apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada negara tersebut. Itu kan tinggal menjaga aja, ya. Nah, kalau kita, wah masih panjang. Ya, banyak yang harus ya nggak semuanya juga terperhatikan ya kan. Nah, ini zakat. Jadi artinya apa? Ketika itu semua terlaksana dengan baik, insya Allah. Ya, insya Allah. Mungkin nanti tidak ada orang yang kemudian berzakat, yang ada nanti memberikan zakat dan kemudian kalau negaranya sudah cukup, sudah kaya semua, bisa kemudian disalurkan ke negara lain, ke tetangga, ya sebelah kanan kiri kalau ada yang membutuhkan. Nah, itu ya. Membangun penyaluran harta dari seorang kepada orang lain. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi. Kaila yakuna dulatan minal aghniya. Surat Al-Hasyr. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang syarat wajib zakat mal. Nanti kita bicara, tapi masih agak bicara tentang macam-macam zakat. Ya. Syarat wajib zakat mal. Yang pertama, harta yang dizakatkan itu harus harta yang baik. Ya, bukan harta yang tidak baik. Ya. Misalnya yang mau dizakatkan itu harta curian, gitu kan, atau kemudian dengan cara yang tidak baik, gitu, atau kemudian halal, ya didapati dari cara yang halal, harus ya. Kalau enggak ya, makanya kan kemudian namanya riba, uang dari riba bank itu kan tidak boleh dizakatkan. Ya, uang hasil riba itu ya hanya boleh uang bunga ya dari bank itu kan ya cuman boleh dikasih untuk kepentingan umum seperti membuat jalan ya, atau seperti membuat WC gitu, ya, memperbaiki jalan umum itu yang kemudian bisa dilakukan. Artinya yang bisa ya artinya uang harta yang tidak halal itu digunakan. Kalau dia menyumbangkannya ya begitu caranya. Tidak bisa disumbangkan dikasih ke orang, nggak bisa. Karena hartanya tidak. Yang kedua adalah berkembang dan berpotensi untuk berkembang. Ya, berkembang. Terus lalu kemudian berpotensi juga untuk berkembang, bukan hanya sekedar berkembang. Misalnya apa? Rumah.
Ya, rumah dia berkembang gimana? Karena dia di rumah itu kan sebenarnya ya kalau kita tinggal di rumah itu ya begitu-gitu aja. Tapi ketika dia disewakan dia berkembang kan. Artinya apa? Ada kemudian harta yang kemudian kita dapatkan dari hasil sewanya. Mobil kan juga emang mobil berkembang, mobil itu nggak berkembang sih sebenarnya. Tapi kalau dia dibisniskan itu kan dia berkembang. Ya, dapat uang gitu. Ya. Dapat uang berarti kan ada zakat yang harus dipenuhi kalau sudah sampai nisabnya. Jadi hartanya itu harta yang berkembang. Tapi kalau dia tidak berkembang, enggak. Ya, tidak gitu. Ya. Misalnya HP gitu kan dia nggak berkembang kecuali kalau HP itu mau disewakan ke orang lain, ya. Ada penyewaan HP. Ya. Nah, tapi kalau untuk pakai pribadi kayak gini kan ya sebenarnya kan tidak ada yang artinya harus apa namanya di ini kan gitu kan. Oke, selanjutnya adalah milik sempurna penuh. Artinya bukan separuh. Artinya separuh milik kita, separuh milik orang lain. Ya, misalnya kayak rumahnya yang disewakan, tapi kemudian bukan harta sebetulnya bukan harta kita. Ya nggak bisa, tapi memang harus milik kita. Ya, kalau milik bersama ya nanti ya sendiri-sendiri, ya. Misalnya dia punya perusahaan bersama-sama dan kemudian sudah sampai nisabnya, ya dikeluarkan dengan cara bersama-sama, ya. Atau kemudian ya untuk perusahaan itu, ya untuk perusahaan itu. Kalau individu lain lagi sendiri. Lalu kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bebas dari hutang. Karena hutang itu yang lebih dulu harus dibayarkan ketimbang ya zakatnya. Ya, karena hutang itu nanti kan diminta tanggung jawabnya. Akan jadi hutang akhirat sampai akhirat. Maka kemudian harus bebas dari hutang. Ya, kalau ada hutang maka hutang duluan yang dibayarkan. Ya, kalau ada hutang dulu yang dibayarkan. Yang lain-lain nanti. Bebas dari hutang. Lalu kemudian masak atau matang dan enak, ya khusus untuk jenis kurma dan biji-bijian atau kemudian buah-buahan. Ya, kalau artinya yang kita berikan itu adalah sesuatu yang bagus lah, gitu. Sesuatu yang enak, sesuatu yang insya Allah. Jangan kemudian kita memberikan orang sesuatu yang tidak bagus kita berikan. Sesuatu yang udah nggak enak kita berikan. Sesuatu yang kita tidak suka kita berikan. Jangan. Ya, tapi berikanlah ke orang artinya sesuatu yang ya enak buat dia, gitu. Ya. Enak, kita juga menganggapnya enak, dia juga menganggapnya enak. Lalu kemudian berlalu 1 tahun, harus lewati 1 tahun dulu. Kalau nggak nyampe 1 tahun ya nggak bisa dizakatkan, harus lewati 1 tahun. Lalu kemudian cukup nasabnya. Nisabnya adalah setiap, artinya ya tergantung nanti nisabnya 50 ya atau berapa gitu. Ya. Ini yang kemudian menjadi lapisan. Yang ke-7 adalah 7 berapa nih? Lebih dari kebutuhan pokok, melampaui daripada kebutuhan pokok. Artinya
sudah dikeluarkan semua untuk kebutuhan pokok dan ternyata ada kelebihan itu yang diberikan atau itu yang disumbangkan. Ya. Ya kalau kurang mah ya enggak sih ya. Kan dia ada kadarnya kan. Harta itu wajib dizakatkan. Ya, kalau nggak sampai kadarnya ya belum wajib buat dia. Ya. Ada nasabnya. Atau batas harta minimal. Harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan syarak. Jika harta tidak sampai nisabnya, terbebas dari zakat dan dianjurkan untuk mengeluarkan infak sedekah. Kalau enggak ya sedekah aja. Ya. Karena nggak bisa ditemukan. Ya. Nah, gitu. Oke, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu syaratnya. Lebih dari kebutuhan pokok. Cukup nisabnya lebih dari kebutuhan pokok. Ya. Yang namanya pokok itu harus dulu didahulukan. Ya. Oke. Ada pertanyaan tidak sebelum kita? Sementara belum, Ustazah. Monggo bagi ibu-ibu yang ingin bertanya. Ini baru pembahasan awal, mulai dari definisi, makna zakat, hukum dan dalil, kemudian hikmah zakat, serta syarat wajib zakat mal. Masih awal-awal ini ya Ustazah ya. Ya monggo bila ada pertanyaan mengenai zakat. Kalau zakat profesi itu bagaimana Ustazah? Nah, nanti kita bahas sendiri. Oh iya, belum sampai waktunya ya Ustazah ya? Ya, nanti ada temanya sendiri. Iya, oke Ustazah. Makanya ini dulu. Ya. Monggo ibu-ibu yang ingin bertanya, qadarullah tadi ada masalah dengan HP saya untuk bergabung dengan Zoom, jadi kajiannya agak mundur untuk mulainya, ya. Mohon dimaafkan karena ada kendala teknis. Oke, kalau nggak ada kita sambung dulu ya begitu. Oke. Lalu kemudian selanjutnya adalah sumber zakat mal. Zakat mal itu sumbernya dari mana? Ya. Zakat mal itu sumbernya dari zakat emas dan zakat perak. Ya kalau kita punya emas, punya perak, maka wajib dizakatkan, namanya zakat mal. Ya, ada emas berapa. Nah, tapi kalau udah sampai nisabnya ya, enggak kemudian semua emas, kemudian ada emas, terus kemudian kita, oh ini dizakatin nih emasnya, padahal belum sampai nisabnya. Gitu. Ya, punya cincin di tangan, aku punya cincin di tangan. Ini harus dizakatin ya, padahal kemudian kan enggak. Ya, seperti itu. Jadi sumbernya adalah bisa dari emas. Kalau ada emas ya, punya simpanan emas itu, maka dizakatkan. Tapi kalau emas perhiasan enggak ya. Dan tapi dipakai setiap hari. Cuman kalau ditabung ya, karena emas dan perak itu kan tadi sarannya harta itu ini kan ini ya apa namanya, dia berkembang. Karena emas dan perak itu kan ya harganya akan terus naik gitu kan. Nah, maka kemudian dia adalah bagian daripada harta yang harus dizakatkan. Kadang emas juga kan merupakan ibaratnya kayak tabungan orang gitu ya. Orang kan nabung kadang juga dengan emas gitu. Ya, yang nilainya itu kan bertambah. Lalu kemudian hewan ternak. Nah, hewan ternak kan juga dia berkembang ya. Dia berkembang hewan ternak. Ya nanti kan ada ini hitung-hitungannya ya. Kalau sudah sampai berapa gitu.
Ya, maka kemudian harus dizakatkan berapa ekor ya, dizakatkan gitu. Nah, kemudian adalah zakat perdagangan, apalagi dagang. Dagang itu udah pastilah berkembang. Ya, baik keuntungannya kecil, keuntungannya besar ya. Ya, karena hartanya berkembang ya, maka kemudian wajib dizakatkan. Kalau sudah sampai nisabnya, kalau sudah sampai 1 tahun, tapi kalau baru, ya baru aja yang enggak. Ya. Tuh. Kemudian itu adalah perdagangan, pertanian juga ya. Pertanian artinya hasil panennya berapa yang harus disumbangkan, ya dizakatkan maksudnya, bukan disumbangkan, zakatkan ya. Dikas, harta terpendam atau barang temuan. Kita nemu harta, temuannya itu nanti ada nisabnya sendiri gitu ya. Nah, harus mencapai berapa gitu. Nah, kemudian harus kita zakatkan ya. Dizakatkan. Ada yang misalnya nemuin harta karun di mustahil nggak sih itu? Kenapa nggak mustahil? Nggak juga sih. Kadang ternyata kan orang-orang dulu itu katanya sering mereka menimbun emasnya itu, kekayaannya itu di dalam tanah gitu kan. Menimbun emasnya di dalam tanah. Emasnya kan berkarung-karung orang dulu. Kalau sekarang nggak berkarung-karung. Ya. Saking banyaknya ditanam. Terus ternyata generasi berikutnya lagi bangun rumah, loh kok dapat emas gitu. Ada setumpuk emas. Katanya itu kan peninggalan zaman dahulu. Ada orang yang menyimpannya, tapi kemudian ya udah nggak tahu siapa, ya misalnya begitu. Ya, tuh. Lalu kemudian ada apa lagi? Dagangan, pertanian, dikas, fitrah, zakat fitrah ya, tahunan. Sumber zakat modern. Nah ini yang kemudian ya ibaratnya karena dia berkembang sifatnya, gitu. Ya kalau nggak berkembang, ya artinya karena dia memenuhi sifat-sifat daripada harta yang harus dizakatkan, makanya kemudian ya harus zakat, gitu, keluarkan zakatnya. Kayak zakat profesi itu kan juga ya karena dia setiap bulan misalnya kan dapat uang gitu loh, ya walaupun tidak ada di dalam pembahasannya pada masa Rasulullah, nggak ada zakat profesi itu. Ya, orang dulu kalau jadi dokter ya sebagai ibaratnya kegiatan sosial kan gitu. Ya. Sahabat-sahabat itu ya kalau mereka dulu jadi artinya Aisyah itu kan jadi perawat ya. Dia juga yang ngobatin Rasulullah ketika Rasulullah akan wafat gitu kan. Ya artinya apa? Artinya kalau dulu artinya profesi itu tidak, ya mungkin kalau yang dikasih gaji itu ada tukang bangunan gitu ya. Beda kalau sekarang ya. Dulu kan juga jadi ibaratnya jadi pemimpin pasukan aja, pemimpin perang ya, itu tidak dibayar kan. Jadi tentara kan dulu nggak dibayar. Kasih makan mungkin ya. Nah, beda dengan simpanan. Nah, simpanan itu kan juga dapat ya misalnya berkembang hartanya. Nah, dia berkembang, nilainya bertambah. Ya.
Yang dia itu nilainya bertambah. Lalu saham, obligasi apalagi ini. Ini kan dia bertambah terus. Undian atau kuis berhadiah ini tapi ini cuma sekali. Ya. Ya ibaratnya undian itu kayak apa namanya? Kayak harta apa ya ibaratnya. Dia dapat barang temuan gitu. Ya, kayak barang temuan yang didapat. Tiba-tiba dia dapat duit undian, dapat duit 1 M. Itu kan kayak barang temuan. Lalu kemudian kuis berhadiah, zakat hadiah, zakat hadiah. Ya, dia dapat hadiah, hadiahnya hadiah rumah. Ya. Atau hadiahnya bisa berupa misalnya obligasi atau hadiahnya adalah saham, gitu kan? Ya, maka kemudian kan harus zakat. Orang kan sekarang hadiahnya macam-macam. Bukan apa barang murahan, kadang kan hadiahnya mobil, kadang hadiahnya zakat kan sekali ya. Lalu kemudian madu, karena apa, produksi hewani, madu karena apa, misalnya kalau dia ini dibisniskan gitu kan, nah maka kan kemudian berkembang gitu ya, madu ya. Lalu kemudian barang tambang ya, begitu juga dengan barang tambang ya, hasil laut ya kan dia akan menghasilkan duit ya, zakatkan. Investasi pabrik, gedung, kan gedung itu sekarang kan juga orang nyewa-nyewa gitu kan untuk acara, itu kan ya ada penghasilan yang didapatkan kan. Nah, itu yang kemudian ya dizakati gitu. Ya. Rumah misalnya yang disewakan, ada berapa rumah, kos-kosan yang disewakan, ada berapa kos gitu kan. Ya. Itu kan dia dapat artinya uang terus. Kemudian dia dizakati, ada penghasilan. Ya, karena kalau cuma petani aja sekarang ya begitu ya nasibnya. Ya. Lagi bagus ada yang cek gitu. Bahkan kemudian yang bukan petani lebih kaya daripada petani. Ya, makanya itu kan kemudian petani harus membayar, kenapa terus kemudian yang banyak penghasilan dari petani tidak harus bayar zakat gitu. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan. Makanya kemudian ada zakat profesi, ada zakat-zakat yang ini artinya hasil modifikasi atau pengembangan makna harta yang harus dizakati itu. Ya, sumber zakat. Kayak gitu Ibu-ibu. Baik, Ada tambahkan atau disampaikan? Jadi untuk materi selanjutnya masih seputar zakat karena ini masih baru sampai sumber zakat mal gitu ya. Yeah. Insya Allah kita lanjutkan untuk materi fikih zakat ini 2 pekan kemudian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustazah Mimi pada hari ini membawa banyak manfaat pada kita dan menambah pengetahuan kita mengenai zakat, di mana zakat ini adalah salah satu dari rukun Islam kita sebagai seorang muslimah. Dan harapannya dengan mengetahui zakat ini kita mengetahui bagaimana kewajiban-kewajiban kita seputar zakat. Baik, kita akhiri untuk kajian pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih pada Ustazah Mimi dan ibu-ibu semua yang telah gabung pada Zoom sore hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Syukran Ustazah Mimi, jazakallah Assalamualaikum. khairan. Ibu-ibu semua. Ya, pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya, Ibu-ibu. Mbak Trisna matur nuwun ya, Mbak Trisna. Saya telat gabung, entah bagaimana HP saya jadi agak error, nggak bisa gabung Zoom.